Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Putri Winenggar. Jadi hari ini aku mau menyampaikan materi tentang peran peternakan di dalam sistem pertanian terpadu yang berkelanjutan. Yang dimana ini itu sangat penting karena petani masa kini itu nggak akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Semuanya itu harus ada unsur yang saling mendukung. Nah, untuk materi yang pertama, apa sih pertanian terpadu itu? Nah, pertanian terpadu itu adalah sebuah sistem yang menggabungkan berbagai komponen seperti tanaman, ternak, dan juga perikanan. Nah, tujuannya itu adalah agar semua limbah dan hasil dari satu sektor itu bisa dimanfaatkan oleh sektor lainnya. Misalnya nih, limbah tanaman itu bisa jadi pakan ternak dan kotoran ternak bisa jadi pupuk untuk tanaman. Ini dimana konsep ini itu dikenal dengan konsep zero waste atau tidak ada yang terbuang sia-sia. Nah, selanjutnya itu adalah peran peternakan di dalam sistem ini. Nah, di dalam pertanian terpadu, peternakan itu memegang peran yang penting dan juga sangat strategis. Nah, ternak itu menyediakan daging, susu, dan juga telur sebagai sumber protein. Selain itu, kotorannya juga bisa diolah menjadi pupuk organik atau bahkan biogas sebagai energi alternatif. Nah, produk seperti kulit dan juga bulu bisa menjadi bahan baku industri. Dan yang tidak kalah penting, ternak juga bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi para petani. Selanjutnya, ada interaksi ternak dan juga tanaman, yang dimana hubungan antara ternak dan juga tanaman itu saling menguntungkan. Contohnya, jerami sisa panen padi itu bisa dijadikan bahan pakan sapi. Nah, sebaliknya, kotoran sapi itu bisa dijadikan pupuk alami untuk menyuburkan tanaman. Bahkan, ada sistem seperti rice duck farming atau sawah yang digembalakan bebek untuk mengendalikan hama dan juga memberi tambahan daging atau telur. Ini menunjukkan bahwa dengan integrasi hasil pertanian itu bisa menjadi lebih maksimal. Nah, selanjutnya itu ada interaksi ternak dan perikanan. Nggak hanya tanaman nih teman-teman, ternak juga bisa diintegrasikan dengan perikanan. Contohnya sistem mina ternak, yaitu kolam ikan yang dibangun di dekat kandang ayam. Kotoran ayam yang terkontrol bisa memperkaya air kolam dan juga mempercepat pertumbuhan seperti lele. Selain itu, teknologi bioflok bisa mengubah limbah menjadi pakan mikroba untuk ikan. Nah, dengan sistem ini, satu lahan itu bisa menghasilkan dua produk sekaligus, teman-teman. Nah, untuk contoh di lapangannya, kita punya contoh Siska dan juga Simantri, yang dimana di Indonesia ini ada contoh nyatanya yang sudah berhasil dari pertanian terpadu ini. Yang pertama, ada sistem Siska di Riau, yaitu sistem ini mengintegrasikan antara sapi dan juga kebun kelapa sawit. Sapi memanfaatkan limbah sawit sebagai pakan dan kotorannya digunakan untuk menyuburkan tanaman sawit. Kedua, program Simantri di Bali yang menggabungkan peternakan sapi Bali, budidaya tanaman, biogas, cacing tanah, hingga ikan. Hasilnya, pendapatan petani bisa naik, biaya produksinya menurun, dan juga lingkungan bisa jadi lebih lestari. Tapi pasti juga bakal ada tantangan dan solusi yang dimana sistem ini juga punya tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan alat, kurangnya pelatihan, dan juga akses modal yang sulit. Tapi solusi itu selalu ada dong kalau misalnya ada tantangannya, yang dimana pemerintah itu bisa memberikan pelatihan dan teknologi tepat guna yang masyarakat bisa membentuk koperasi dan kita semua bisa berinovasi dengan potensi lokal. Nah, dengan kolaborasi yang baik, tantangan ini pasti bisa diatasi. Untuk yang terakhir, kesimpulannya sebagai penutup, kita bisa simpulkan kalau misalnya peternakan itu adalah bagian penting dari pertanian terpadu. Namun, nggak cuma jadi pelengkap, tapi justru jadi penggerak utama dalam menciptakan sistem yang efisien, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan. Kalau misalnya kita kelola dengan baik, pertanian terpadu itu bisa menjadi kunci untuk mencapai ketahanan pangan dan juga kesejahteraan petani di masa depan. Oke, terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa lagi.